Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Rumahku surgaku. Masya Allah. Siapapun punya rumah tangga pengen kayak di surga. Betul? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semangat banget, sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita jangan mau kalah sama Mamah Dedeh yang selalu semangat ya Mama ya. Harus semangat lah, hidup sekali. Betul, kita nikmati, kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kelak ya. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Ayo, ucapkan salam dan semangat. Yang pertama ada Majelis Talim Pasar Bandung, Kimpling, Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim Innayatul Falah Rangkas Bitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak juga berlima di sana ya. Kayak Power Rangers Pak berlima. Oke, semangat terus ya Pak ya. Dan kita akan menuju ke artikel nih Mah. Ada artikel kisah haru suami istri yang saling menguatkan saat terpuruk. Jadi ada suami istri menikah di tahun 2018. Kemudian sang suami kerja, istri kerja. Tiba-tiba mereka juga tinggal di rumah kontrakan. Tiba-tiba di suatu saat sang suami kontrak kerjanya habis. Sang istri di tempat kerjanya juga ada masalah. Tidak ada kerja juga. Dua-duanya tiba-tiba nganggur berjamaah. Akhirnya mereka realistis untuk membayar kontrakan bulan depan gak ada. Akhirnya mereka pindah tinggal di rumah orang tua dulu. Oke. Udah gitu mencari kerja lagi. Dapatlah kerjaan jadi tukang di tempat pemotongan ayam sang suami. Siapanya? Oke. Sang suaminya. Istrinya? Istrinya udah lama ini ngontrak lagi. Tapi agak jauh. Udah lama wah jarang ketemu. Akhirnya keluar lagi dari tempat pemotongan ayam. Yang jarang ketemu? Karena jarak rumahnya agak jauh. Oke. Akhirnya udah tinggal di kontrakan yang sama itu lagi. Akhirnya sekarang berjualan cendol kata. Dan mereka pun hidup bahagia. Amin, alhamdulillah. Jadi mereka terpuruk, senang ada kerjaan atau enggak, tapi tetap bersama. Kewajiban kita sebagai makhluk hidup bergerak. Karena Anda lihat, orang hidup dijamin rezekinya oleh Allah. Jangan khawatir, selama kita hidup rezeki dijamin oleh Allah. Apalagi orang yang berusaha, bergerak kayak tadi suami istri. Iya. Jualan cendol, jadi kepengen cendol. Ih, mama kok makanan, minuman langsung Ya iyalah. Iya. Cendol hijau. Ih, sampai ngacai sih mama ya. Ngiler. Beneran Pan, ayat tuh. Nanti ya kita cari ya, itu si bapak dan si ibu itu ya. Ya, cendol hijau pakai nangka. Udah. Kalau urusan makanan mama langsung ngiler. Ya udah, kita istirahat sejenak. Kita mau cari tukang cendol di pagi hari ini ya. Pakai nangka ya. Tema kita hari ini adalah rumahku surgaku. Silakan mama. Baiti jannat. Baiti jannati. Apakah Anda sudah menikmatinya? Insya Allah baiti tapi gak pernah dibaiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa marifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rumahku surgaku. Masya Allah. Siapapun punya rumah tangga pengen kayak di surga. Betul? Betul. Suami ganteng, istri cantik, rumah gede,
Rezeki ngalir dari mana-mana. Anak-anak soleh dan solehah. Masya Allah, kendaraan seger. Mau apa mau? Enjoy apa enggak? Inilah yang disebut dengan baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi maaf, ada yang kebalikannya. Rumahku nerakaku. Kenapa? Boleh jadi bini nyebelin, suami belagu, rezeki seret, rumah juga susah, gak punya halaman, anak pada bengal, pada ngelawan, jauh panggang dari api. Tapi saya yakin, bagaimana untuk meraih yang disebut dengan baiti jannati? Ikuti. Rasul mengatakan, tunkahul maratali arba'in limaliha, walihasabiha, wali jamaliha, wali diniha, palika bidati dini taribat kamiuka. Nikahilah orang yang kamu sukai. Karena kekayaan, turunan, cantik tampan, karena agama. Untuk berbahagianya rumah tangga kita, Rasul mengajarkan. Kalau laki-laki nyari istri, perempuan nyari suami, cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Jadilah suami yang beriman bertakwa. Jadi istri beriman dan bertakwa. Didik anak-anak kita kepada keimanan dan ketakwaan. Inilah rumah tangga yang kita harapkan. Yang disebut dengan baiti jannati. Terhormat. Kenapa? Rumah punya kesucian. Rumah punya kemuliaan. Rumah punya harga diri. Yang namanya rumah juga diberikan oleh Allah kepada kita tempat suami istri bercengkrama, berbahagia. Sampai-sampai kalau ada orang masuk ke rumah wajib memberikan salam. Anda lihat An-Nur 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang yang beriman, tidak boleh kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian. Sehingga kalian minta izin, bersalam kepada pemilik rumah. Nah, ingat, inilah yang terbaik buat kalian. Karena apa? Rumah kita punya kehormatan. Rumah kita punya kemuliaan. Rumah kita punya harga diri. Inilah yang disebut dengan baiti jannati. Kalau orang sembarangan masuk rumah, keluar rumah, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kita kira rumah kita punya kehormatan nggak? Tidak. Digampangin sama orang. Iya. Itu Riko Ceper bukan sih? Riko ya? Ya. Riko Ceper. Tadi kok. Sini kok bareng aki-aki di situ. Naon Riko gegesrek aki-aki? Dihitung tiba-tiba jadi berenam di situ. Iya, assalamualaikum. Salam. Riko sama siapa? Sama istri. Yang Mana mana istrinya? istrinya? Banyak banget istrinya nih, yang mana Iya ya? makanya pilih. Oh itu. Istri saya mah ya itu. Cuma Masalah satu. lo? Enggak. Bukannya yang ini? Dari aromanya udah apal. Widih. Istri Riko, sini. Boleh tepuk tangan dari Riko Emang pengen Ceper nonton dan istrinya. acara. Rumahku surga aku kayaknya pas gitu. Iya. Bentar, mama nanya. Ini orang mana dia? Orang Aceh dia. Orang aja geser sedikit. Sini mah. Mah. Alhamdulillah bisa ketemu. Gue yang punya rumah. Oh, iya. Nama kamu siapa? Ayu. Kadio. Nama tuh Mas. Ayo kita Nah. Aceh. Kelihatan. Kalian berdua tuh sudah berapa lama menikah ya? Kita hampir 9 tahun. 9 tahun November ini. nanti 9 tahun. Alhamdulillah. Ya. Kita temanya tentang rumahku surgaku. Wah pas banget. Sama, merasakan hal yang sama di rumah. Merasakan. Tahu kalau di neraka kali ya. Kita mau surgaan berdua mah. Iya. Ya. Anak tuh ada berapa Riko tuh? Ada 3 perempuan laki-laki. Ada 3. Usia berapa aja? Paling kecil usianya 6 tahun. Paling besar 21. Oke. Nikah 9 tahun. Paling besar 22 tahun. Kagak bisa ngitung nih. Kan sama yang sebelumnya. Kan sebelumnya saya sempat ada pisah dapat anak 1. Kan dihitung anak atuh. Iya. Gitu. Bukan dihitung anak, emang anak lo. Emang anak. Iya, anak. Bawa anak hiji gitu. Gimana Riko kalau di rumah ngurus anak suka ikutan nggak? Ikutan tapi curiga ya. Jadi Kenapa? kayak kalau misalkan Mas, Ayu sebentar ya nyetrika gitu. Terus dia suapin anak-anak. Tapi kok nasinya cepet habis ya gitu. Oh, Ternyata pasti. sebagiannya tuh dimakan sama Jadi dia. A1, Iya. belum. Iya. A2, Ini beneran belum. nih nggak mau, ya udah ayah aja.
Ya udah habis ya gitu. Oh habis minta bunda. Ini dia ayah yang tidak punya rasa tanggung jawab. Habis daripada saya. Daripada mau bazir Iya, senang. memang Iya. favoritnya anak-anak di rumah. Oh iya, Kalau dekat sama anak-anak. Iya, kalau Ayu kan di rumah memang strength banget, dia nggak strength gitu sih Mas. Maksudnya kalau waktunya tidur siang, waktunya belajar. Iya, Tapi iya. kalau sama ayah tidur siang, ini tidur siang nih, beneran. Gitu. Hebat, sampai ada tidur siang. Iya. Kita malam-malam jangan keburu. Malam aja nggak tidur, apalagi Dan kalau siang. misalkan ada ayahnya di rumah, jadinya nggak tidur siang, mereka main kuda-kudaan. Tapi emang rata-rata gitu. seperti itu ya. Kedisiplinan, Iya. peraturan sama ibu-ibu. Bapak-bapak saatnya bermain. Dan justru Gitu juga. kalau main di mall gitu, dia lebih suka sama ayahnya. Karena ayahnya Anak-anak tuh nggak banyak larang. Kalau Ayu kan naik perosotan dikit, nah hati-hati ya, nah nanti jatuh ya. Turun tangga dikit, nah baca bismillah ya. Nanti Karena takutnya begini, jatuh, ayahnya gitu. lagi kecil kurang bahagia. Nggak pernah dibawa ke mall sama mamanya. Jadi heboh Jadi ngeliat mall. sekarang ngasuh anaknya, sekalian ngasuh sendiri dia. Nah, berarti ini mengenai pola asuh anak ada perbedaan kadang-kadang memang tidak hanya di Betul. keluarga Riko dan Ayu saja dalam mengurus anak. Memang bukan hanya mereka, rata-rata. Ibunya sibuk bikin peraturan, bapaknya ngacak-ngacak. Gimana kok gitu? Nggak masalah. Selama yang diacak-acak oleh orang yang tidak sesuai dengan istrinya tadi, sebab itu tidak menyalahi aturan agama. Oh, yang penting Tidak masalah. itu. Yang masalah, kalau misalnya kata mamanya rajin sholat, kata bapaknya nggak usah. Itu baru. Enggak sih, dia lebih galak sih Mas, kebetulan. Kalau masa agama Riko yang tegas. Jadi tidak masalah, wajar. Bahkan yang namanya anak, kalau emaknya galak, bapaknya galak, dia berlindung sama siapa? Iya. Ya, jadi kalau emaknya galak, disiplin, kalau kenapa-napa, ayah. Tuh, kemesraan di situ. Ayah memberikan masukannya dengan caranya juga. Betul. Ah. Masing-masing punya gaya. Yang penting masuk anak mengerti. Jadi ada tempat berlindung ketika dia terpuruk emaknya galak gitu. Selama masalah agama. Selama di luar agama. dibalik. Selama masalah itu tidak melenceng dari aturan agama. Iya. Tapi kalau masalah agama mah harus kompak. Wajib. Iya. Begitu. Oke, ada mau tanya lagi nggak? Kan Mas Riko ini suka pulangnya malam gitu ya Ma. Kadang jam 3, kadang jam 4. Ngapain sih kok jam 3, jam 4 subuh? Siaran bola, Bang. Oh iya bener, Iya. Terus. Nah, kan kalau misalkan saya tahu gitu ya Ma, istri kan ya nungguin suaminya pulang gitu. Kadang dia jam 2 aja baru makan gitu ya Ma. Itu bagaimana ya Mas? Misalkan saya nih anak-anak kan masih tidur sama anak-anak ceritanya. Nah kalau misalkan dia akhirnya makan sendiri gitu. Atau dia akhirnya ntar tidurnya jadi sendiri gitu. Oke. Itu bagaimana ya Ma? Semua manusia ada kebiasaan. Ada pekerjaan masing-masing. Kita yang kerja di TV kadang-kadang nggak tidur malam. Iya. Apalagi nih, 2 hari 2 malam, 7 hari 7 malam kagak pulang-pulang. Banyak kesian si Dela. Ini masih mending lu mayu, laki lu pulang jam 2, jam 3. Ketimbang dia kagak pulang-pulang. Jadi, dengerin kok, lu jangan nyaut mulu lu kalau orang tua ngomong. Seandainya laki lu pulang jam 2, jam 3. Karena udah tahu kerjaannya begitu. Gak masalah. Riko pun ngerti. Bini gue dari tadi udah ngurusin anak. Ngurusin rumah tangga. Gak ada yang ngebantuin. Yang penting disiapkan di meja. Bawa kunci sendiri. Makan sendiri. Karena begini kok. Kalau seandainya orang-orang kayak kita ini pengen makan ditemenin. Lah kasihan bini lu kapan menikmati hidup. Jadi saling pengertian ini Pan. Yang penting karena sama-sama ridho. betul. Karena begini. Kita sekali lagi kita punya kerjaan masing-masing. Ya. Di mana kita tahu harus bagaimana kita. Ya gitu. Gitu. Jadi sang suami jangan banyak nuntut ke istri. Ya. Istrinya pun seperti itu ya. Tahu diri. Di mana Diri, kita ya,